Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores, NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 15 September 2020, kita merayakan Pesta Maria Berduka Cita. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 19 ayat 25-27. Kita diingatkan bahwa Bunda Maria sudah diserahkan oleh putranya Yesus Kristus kepada kita sebagai bunda kita, dan kita adalah anak-anaknya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau sudah memberi kami bundamu sebagai bunda kami. Dan kami adalah anak-anaknya. Kami berdoa, semoga kami selalu bernasab bertanggung jawab menjaga nama baik bundamu dan bunda kami dalam hidup kami, dan selalu mengikuti teladan hidupnya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, inilah anakmu, inilah ibumu. Pada suatu sore, saya dikunjungi oleh seorang ibu tua. Dia seorang anggota Legio Maria. Sambil meneteskan air mata, ia menceritakan kepada saya tentang tingkah laku anaknya yang sering mabuk dan kadang melempari dia dengan botol bir. Ia menunjukkan kepada saya beberapa luka di kakinya karena pecahan botol bir. Dia mengajak saya untuk mendoakan anaknya agar anaknya bertobat dari tingkah laku dan kebiasaan buruknya. Pada akhir pembicaraannya, ia dengan polos katakan bahwa apapun buruknya tingkah laku anaknya, ia tetap mencintainya. Itulah tutur kata seorang ibu. Itulah penderitaan seorang ibu. Ia menderita karena tingkah laku anaknya. Tetapi walaupun demikian, ia tetap mencintainya. Ia selalu berdoa semoga sekali waktu anaknya bertobat. Saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Pesta Maria Berduka Cita. Sewaktu Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus ke bait suci pada umur 8 hari, Simeon sudah mengingatkan Maria, katanya, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Apa yang dikatakan oleh Simeon ini sudah menjadi kenyataan dalam hidup Bunda Maria. Bunda Maria sepanjang hidupnya mengalami apa yang sudah diramalkan oleh Simeon. Injil hari ini menceritakan kepada kita kepedihan Bunda Maria. Ia menyaksikan apa yang dialami anaknya di kayu salib. Kita bisa membayangkan penderitaan seorang ibu. Hatinya hancur menyaksikan anak kandungnya disengsarakan, dipaku pada kayu salib dan mati. Tetapi dia menerima semuanya dengan penuh iman. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, satu hiburan yang sangat luar biasa yang diterima oleh Bunda Maria pada waktu itu ialah, di bawah kaki salib Yesus, ia dipercayakan oleh putranya, Yesus Kristus, untuk menjadikan dia sebagai bunda para muridnya. Dari atas kayu salib, selagi bergantung antara langit dan bumi, Yesus meminta para muridnya yang diwakili oleh Yohanes untuk menerima Bunda Maria sebagai bunda mereka.
Kepercayaan ini diterima Bunda Maria sebagai satu hadiah yang sangat indah, yang sangat membahagiakan dia, sekaligus sebagai satu kekuatan dan hiburan baginya di saat ia lagi berduka cita. Sejak saat itu, Bunda Maria selalu hadir di tengah para murid Yesus Kristus dan selalu melihat dirinya sebagai bunda para murid, dan para murid Kristus selalu melihat diri mereka sebagai anak-anak Bunda Maria. Bunda Maria adalah seorang ibu yang sudah disiapkan oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi Bunda Kristus. Perjalanan hidupnya penuh suka dan duka, tetapi kedukaan yang dialaminya tidak membuat dia lari dari Tuhan. Sebaliknya, ia menerima semuanya itu sebagai bagian dari rencana dan kehendak Tuhan. Apa yang sudah diikrarkannya di hadapan malaikat Gabriel sewaktu kabar gembira diumumkan, yaitu aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, selalu diamalkannya sepanjang hidup. Ia sangat setia dan bertanggung jawab akan tugasnya sebagai hamba Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tetap setia dan bertanggung jawab kalau kita ditantang dan alami banyak penderitaan? Apakah kita selalu menerima Bunda Maria masuk ke dalam lubuk hati kita secara pribadi dan dalam keluarga kita? Apakah kita selalu menghormati dan menjaga nama baik dari Bunda Maria sebagai Bunda Yesus Kristus? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita mengajak Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Semoga berkat doanya kita pun selalu setia dan bertanggung jawab menjalankan tugas yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.